Ya, liatin. Ya, ini. Since 2016. Ricky Fajrin, karena udah kegocek ini namanya. Betul. Bernardo Tavares tanggapi aksi nyeleneh Yuran Fernandes. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares memberikan tanggapannya terkait gestur yang dilakukan oleh Yuran Fernandes di laga menghadapi Bali United di pekan ke-8 Liga 1 musim ini. Pada laga itu Yuran dianggap melakukan aksi yang sombong usai PSM Makassar sempat unggul terlebih dahulu atas Bali United. Itu terjadi di gol pertama dan kedua timnya. Ia terlihat sombong setelah memberikan assist kepada Rizky Eka Pratama. Sedangkan untuk gol kedua, ia terlihat berteriak di depan penjaga gawang Bali United Adilson Maringa usai Yance Sayuri berhasil mencetak gol. Tak cukup sampai di situ, bek asal Cape Verde juga terlihat menganggap remeh lawannya. Itu terjadi ketika ia terlihat adu sprint dengan penyerang Bali United Spasojevic. Yuran yang unggul kecepatan melakukan gestur lari seperti yang pernah dilakukan oleh Antonio Rudiger. Usai laga, Bernardo Tavares pun memberikan tanggapannya terkait hal ini dan menyebut ini adalah sesuatu yang normal. Menurut pelatih asal Portugal itu, aksi-aksi nyeleneh yang dilakukan Yuran bukan tindakan yang tidak respect, melainkan itu adalah tindakan yang normal, hanya saja tidak dianggap biasa oleh para penonton. Ia mencoba untuk mempertahankan bola, kemudian saya juga tidak salahkan kepada dia bahwa dalam keadaan itu kita kemasukan 2 gol. Bali menang karena cetak 3 gol itu saja dan bukannya dia kehilangan respect kepada Spaso. Pungkas Bernardo Tavares. Pemain PSM makin beringas. PSM Makassar tinggal atasi satu kekurangan. PSM Makassar kalah 2-3 dari tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada Jumat 11 Agustus sore. Padahal Laskar Pinisi sempat unggul terlebih dahulu, namun mereka tidak bisa mempertahankan keunggulan dan justru mendapatkan comeback dari Serdadu Tridatu. Pada laga ini, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan harus bermain 10 orang sejak menit 30. Sebab bek Syarifuddin Tahar mendapatkan kartu merah langsung usai melanggar Nofri Setiawan. PSM Makassar sendiri hanya perlu membenahi fokus bermain. Ada kasus Bernardo Tavares ini sering kecolongan di babak kedua dan hasilnya gawang mereka sering kebobolan. Jika melihat permainan yang ditujukan pasukan Rambang, mereka sebenarnya sudah tampil dengan baik. Passing-passing pendek skuad Rambang terbilang efektif. Manuver dari sisi sayap pun terbilang sukses. Bahkan dengan 10 orang pemain, PSM Makassar berhasil membuat lini belakang Bali United sangat kerepotan. Di mana duo Sayuri ditopang dengan kejeniusan Wiljon Pluim berhasil mengacak-ngacak lini pertahanan dari Serdadu Tridatu. Kita sedih, kecewa, tapi inilah sepak bola. Kadang kita menang, kadang kita imbang, dan kadang kita kalah. Kita harus berlatih, ujar Tavares saat konferensi pers. Sementara pengamat sepak bola pun ikut memberikan masukannya, di mana Asegaf Razak menilai tim pelatih harus segera mengevaluasi permasalahan fokus pemain. Lantaran ini sudah berulang kali terjadi. Asegaf menambahkan, Tavares juga harus jeli dalam melakukan pergantian pemainnya. Di laga melawan Bali United ini, pergantian lambat dilakukan. Pernyataan tegas Tavares singgung timnas. Tavares bungkam tudingan manajer timnas. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares sempat mendapatkan sorotan dari manajer timnas Indonesia Sumarji. Hal tersebut lantaran Tavares enggan melepaskan salah satu pemainnya yang mendapatkan panggilan timnas Indonesia, yaitu Zaki Ashraf. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji itu mengatakan pelatih asing yang bekerja di Indonesia mempersulitkannya. Dan dengan alasan tersebut ia bahkan berencana untuk melaporkan Bernardo Tavares ke Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menanggapi hal ini, Bernardo Tavares pun menjawab dirinya tidak tahu apa-apa karena ia tidak berstatus sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia juga mengaku tidak mengerti terkait pemusatan latihan atau TC selama ini yang kerap dilakukan skuad Garuda sebelum berlaga di suatu kompetisi.
Soal timnas Indonesia, saya tidak tahu apapun. Saya bukan pelatih timnas Indonesia. Saya tidak mengerti soal camp latihan. Saya hormati semuanya yang bekerja di sini. Pelatih asal Portugal ini pun bahkan menyebut dirinya sudah banyak dan beberapa kali melepas pemainnya ke timnas di segala kelompok umur. Jadi ia menegaskan ingin membantu timnas dan menurut itu sesuatu yang bagus jika pemain mendapatkan panggilan tersebut. Jika kamu perhatikan saat ini, sejak kita bekerja di PSM Makassar, sudah banyak pemain yang kita kirim. Baik ke timnas U20, timnas U17, timnas U23, hingga timnas Indonesia senior. Jadi kita ingin membantu timnas Indonesia. Kita respect setinggi-tingginya untuk timnas Indonesia dan saya pikir ini sesuatu yang bagus jika para pemain dipanggil ke timnas. Terang Bernardo Tavares.